Halo Semantis. Kembali lagi di episode Timtam kali ini dengan saya Marsha Aurin sebagai host. Dan saya Rayhan Wahidi sebagai host kedua. Nih, listeners pada tahu nggak kenapa kali ini kita ngambil judul podcast section? Kenapa tuh? Ya, karena emang ada hal yang baru di podcast kali ini, di mana kita mendatangkan tamu nih. Tamu apa ya? Bener nih, hari ini kita bakal bincang-bincang seru bersama perwakilan dari MPK SMA Negeri 3 Depok dan juga perwakilan dari MPK SMA Negeri 12 Depok. Kira-kira bakal bahas apa aja ya? Waduh. Ya, lanjut kita masuk ke dalam sesi pertanyaan. Nah, tapi sebelum itu kita perkenalan dulu nih, karena ada pepatah yang mengatakan bahwasannya tak kenal maka tak sayang. Maka kita harus perkenalan terlebih dahulu. Ya, silakan perkenalkan diri kalian masing-masing. Ayo, Sebelumnya, perkenalkan aku Aluna Nada sebagai perwakilan dari MPK SMA 12 Depok. Perkenalkan, saya Sinta Ramadhani sebagai perwakilan dari SMA Negeri 12 Kota Depok. Dan aku Atika sebagai perwakilan MPK Nakahaya 36 SMA Negeri 3 Depok. Dan aku Gadis Zahra sebagai perwakilan dari MPK Nakahaya SMA Negeri 3 Depok. Oke, salam kenal untuk Aluna, Salam Shinta, kenal. salam kenal buat Atika dan juga salam kenal buat Gadis. Nah, karena kita udah masuk, udah selesai nih di sesi perkenalannya, kita masuk ke sesi pertanyaannya gimana? Ya, let's go. First question. Nah, First question. ya nih. Kira-kira kesan pertama apa sih kalian ketika mendaratkan kaki pertama kali di SMA Negeri 13? Atau di Semantis? First impression. First impression. Ayo, mau siapa duluan? Oke, aku izin jawab ya. First impression aku yang pertama itu gedungnya tuh banyak banget karena dari undangannya juga ada gedung Kartini, gedung Budi Utomo, dan itu tuh sangat menarik buat aku karena ada nama-nama keunikan dari setiap gedung itu. Terus juga warnanya tuh oranye ngejreng banget dan itu sangat membuat orang-orang tuh tertarik melihat sekolah dari SMA 13 Depok ini. Tapi oren dan ngejreng. Oren. Boleh dilanjut? Oke, kalau dari kita juga sama sih sebenarnya. Tadi ngelihat pertama kali gedung SMA 13 langsung wah ngejreng banget nih oren-oren gitu. Ayo, batik hari ini kan sih? Batik, Ya, betul. batik. Ya, betul. Oke, bisa masuk ke pertanyaan kedua? Lanjut. Nah, aku mau tanya nih, sekolah kalian tuh punya julukan khusus gak sih? Kalau di kita nih ada Semantis SMA Negeri 13. Terus, atau mungkin ada sebutan gaul lain yang mungkin bisa kalian kasih tahu ke teman-teman yang lain? Oke, kalau dari SMA 12 Depok itu sebutannya Semandas. Mandas. Singkatan. Terus juga kebetulan Semandas nih punya yel-yel nih Kak. Namanya kalau misalnya ada orang yang ngomong Semandas, kita jawabnya semangat, maju, prestasi. Oke. Menarik ya. Oke. Kalau Semantis sendiri sebutannya itu mohon maaf, untuk kalau SMA Negeri 3 Depok ini sebutannya Semanti, dan kalau untuk warganya itu disebutnya Semantiers gitu. Semantiers. Kita punya apa? Kita sebenarnya ada banyak sih, tapi yang paling sering itu Semantizen atau Semantishape seperti itu. Oke. Kalau menurut kalian keunikan dari sekolah kalian tuh apa? Kalau boleh sebutin juga nih, ada gak sekolah lain yang jarang punya keunikan daripada sekolah lain sendiri? Khas lah ibaratnya, Iya, apa khas ciri dari sekolah kalian. Kalau dari Sementi sendiri ada keunikan, yaitu sekolah kami itu sekolah adiwiyata, di mana kita juga Semanti udah menang sekolah adiwiyata nasional. Keren. Jadi di Semanti tuh udah gak boleh ada minuman yang pakai gelas plastik. Jadi kita memakai, maksudnya gak boleh pakai gelas plastik yang sekali pakai, tapi kita pakainya yang bisa dicuci gitu untuk tukang esnya. Tumbler juga boleh, juga sama gelas, disediain gelas sama pihak kantin, pakai gelas yang bisa dicuci gitu. Kalau misalkan jajanan gitu, makanan berarti kotak makan atau gimana tuh? Kalau untuk jajanan juga memakainya piring plastik yang akan diwadahi kertas nasi gitu. Jadi nggak boleh ada lagi styrofoam, kardus-kardus gitu, itu udah nggak boleh. Bagus banget ya. Aku sama sedikit nambahin mungkin ya, karena sekolah kita sekolah adiwiyata, kita tuh identik banget sama yang ijo-ijo, ngejreng-ngejreng. Makanya kita suka banget sama warna ijo ya. Rok kamu ya. Terus juga dengan adanya program adiwiyata ini, sekolah tuh ngadain kalau misalnya kamu bawa kotak bekal, kamu dapat potongan harga dari setiap
kantin-kantin yang kamu beli dengan kamu bawa kotak bekal gitu sih. Udah bawa dari rumah boleh sekaligus 3 gitu kayak 4, mungkin potongan harganya nambah gitu. Iya, setiap tempat bekal itu ada potongan harganya gitu. Oh, menarik. Jadi makin irit sih jajan. Berarti kalau Ultah itu bawa kotak makan Masih biasa masih. kali ya. Kalau Ultah. Terus next. Udah mau tanya? Udah. Oh, iya. Kalau dari Semanda sendiri juga sama nih kayak Semanti, kita juga dijuluki sebagai sekolah adiwiyata. Kebetulan tahun kemarin pada periode 2020-2023 SMA 12 tuh dapat julukan adiwiyata tingkat kota, dan pada tahun 2023-2024 SMA 12 akan mempersiapkan pada tingkat provinsi. Jadi di sekolah SMA Negeri 12 juga wajib dan harus pada saat memasukkan sekolah kita wajib membawa tumbler dan tempat makan sendiri. Fardu ain berarti ya? Iya, Fardu ain. Nah, Keren banget dua-duanya adiwiyata. kita padi. Iya, kita padi, ilmu padi. Nah, selanjutnya nih, kalian kan juga anak-anak organisasi nih. Kira-kira ada tips khusus nggak sih buat kita-kita nih? Tips kalian tentang berorganisasi kayak gitu. Siapa dulu nih? Sweet aja sih. Sweet, jari kaki. Kalau dari aku sendiri tuh tipsnya yang pertama tuh paling banget penting tuh yang manage waktu ya Kak. Karena manage waktu kita kayak menyeimbangkan antara organisasi sama nilai kita sendiri. Jadi menurut aku manage waktu paling penting, dan kita harus mementingkan prioritas kita tuh di mana dan apa yang paling mendesak di saat tersebut. Setuju. Kalau dari aku sendiri sih lebih ke bisa jaga nama organisasi, nama sekolah juga sih, karena kan kita apalagi kita di sini dipandang banget sebagai anak organisasi, sebagai istilahnya ya betul martabat kita. Kalau menurut aku tips-tips buat anak organisasi, karena mereka emang udah masuk organisasi dan juga udah punya kewajiban dari pertanggungjawaban yang mereka pilih, itu tuh mereka harus ngerjain tugas-tugas itu secara santai aja, jangan kayak aduh capek nih, aduh aku nih sebagai ketua komisi loh, aku sebagai ketua loh, aku sebagai wakil, aku tuh paling capek dibanding kamu. Itu tuh jalanin aja, kamu kan yang milih hal itu, dan juga kamu yang harus mempertanggungjawabkan hal itu, dan juga manage waktu dan pintar-pintar terkait pembagian akademis dan juga organisasi. Jadi pada intinya tuh komitmen pada saat kita memasuki organisasi itu sangat diperlukan, dan kita kan sebagai anak organisasi pasti sering banget dong kayak dispen untuk sebuah event atau prokar apapun itu. Jadi tugas kita adalah mengejar tugas-tugas kita dan harus turut aktif di dalam kelas agar organisasi dengan akademik tetap seimbang. Tips yang sangat patut diingat Tips mujarab. buat yang mau masuk organisasi, jangan mikirnya kayak aduh gue gabut nih, nggak bisa gitu Iya. ya. Segabut-gabutnya manusia, apalagi kan pelajar, kita kan nggak prioritasnya bukan di organisasi doang ya, jadi kita juga belajar, ngejar nilai, ikut serta di mungkin kegiatan di rumah juga ada banyak. Betul. Nah, itu Apa? terlihat menyindir. Oke, lanjut ke next question. Itu ada nggak sih program kerja nih dari MPK kalian, sekolah-sekolah kalian itu yang paling banget ditunggu sama warga yang ada di sekolah kalian itu? Ya, Yang paling itu ditunggu. kayak MPK ada acara apa ya gitu. Ini kalau dari MPK OSIS ya sebetulnya, ini tuh program kerja OSIS tuh yang paling tunggu mungkin Orlions ya, karena di mana di sini kita ngundang gue star yang pasti banget ditunggu-tunggu sama warga-warga Semandas gitu. Apa sih yang kayak gebrakan apa nih MPK OSIS kali ini gitu. Mana sih tadi? Kalau Semanti sendiri, acara yang paling ditunggu-tunggunya ya pensi besar-besar yang ngundang gestar itu namanya OWAL. Nah, setiap tahun juga logo dari OWAL dan namanya itu berbeda-beda. Kalau tahun lalu namanya Owen, logonya emang dasarnya tetap burung hantu, cuman kayak desainnya berbeda-beda. Nah, tahun kemarin tuh Semanti ngundang Yofi Nuno, dan kalau di 35 ngundang Reality Club. Reality. Oke, menarik. Berarti dua-duanya ini yang paling ditunggu tuh kayak pensinya ya. Pensi. Sun kali ya. Lanjut. Oke. Lanjut nih, first impression lagi. Tapi kali ini first impression waktu ngejalanin event pertama. Mungkin
kalian kan bergabung karena tertarik akan sesuatu di organisasi MPK ini ya. Terus pas bergabung kayak akhirnya event pertama, nah first impression kalian gimana dan boleh sebutin juga event pertamanya itu apa? Iya. Kebetulan di tahun lalu, periode lalu tuh aku sebagai Komisi Bela Negara, dan proker pertama aku itu adalah mengawas MPLS dan langsung besar-besaran gitu. Jadi kayak mungkin first impressionnya kayak wah capek banget juga ya kayak ngajar ini terus kayak langsung event besar tuh kayak langsung rasa capeknya, tapi ya seru juga apa sih ikut proker-proker OSIS gitu. Kebetulan dari tahun periode sekarang karena saya baru menjabat, event pertama saya yaitu lobster yang lomba akhir semester. Kebetulan first impression saya tuh kayak wah ini keren banget, ini pemain-pemainnya kan kebetulan ada pemain yang sepak bola sama pemain tim ses. Jadi kayak wah cara mereka main tuh gini, sama kayak ngawasnya tuh gini, pertama kali ngawas gitu. Ternyata seru gitu. Nggak was seru. Ya lanjut Bu. Iya, seru. Jadi kalau untuk aku sendiri pada saat aku ingin masuk organisasi, awalnya aku tertarik karena pas jadi anak kelas 10 dulu kan ngerasain MPLS tuh, terus ngelihat iya kakak-kakaknya wah almetnya bagus. Awal-awal ketertarikan untuk ikut organisasi ya karena almet, tapi setelah makin sini pas akhirnya terjun langsung ke organisasi, proker yang pertama kali yang aku observasi itu tuh ada class meeting sama Agustusan. Nah itu tuh dimana proker yang seru-seru banget menurut aku karena itu banyak lomba, dan yang paling berkesan menurut aku yang pas dari periode sebelumnya itu tuh pada saat observasi graduation, dimana kita bakal terakhir kali ketemu di event bareng kakak-kakak kelas 12 yang tadinya MPK yang sudah lengser karena harus melanjutkan ke jenjang selanjutnya. Berarti sempat ngobrol-ngobrol juga nggak tuh di graduation? Iya, sempat. Jadi kan ada rangkaian acaranya dan di akhir-akhir kan banyak sesi foto-foto gitu. Nah, itu tuh kita kumpul dulu di suatu titik, kita udah nentuin titiknya, terus kita foto-foto bareng, kita kasih hadiah, terus kayak kasih wejangan sebentar, dan ketemunya lagi kalau ada sesuatu lagi gitu. Diundang gitu lagi ya. Oke. Ada lagi? Cukup? Oh, cukup. Oke, buat next question. Apa nih? Gue nih ya. Iya. Nah, nih balik lagi ke pertanyaan tadi. Jajanan nih yang paling favorit dari sekolah kalian tuh apa sih? Kalau dari kalian sendiri? Skip nomor itu. Beda ya? Beda. Jajanan. Lapar nih. Ah, hujan-hujan juga. Kayak menurut aku sendiri, aku tuh suka banget sama bakso yang ada di kantin. Tapi karena aku pribadi nggak suka sama bakso, jadi kayak aku cuma tahu sama kuahnya aja. Dan itu tuh kuahnya tuh menurut aku enak gitu. Jadi iya, terus sama Bang John sih. Jadi Bang John tuh jual es, dan kita tuh lagi panas-panasnya tiap hari kita minum es tuh enak banget, dan esnya tuh bervariasi dan menurut aku enak-enak gitu. Ya kalau menurut aku jajanan yang paling enak tuh ayam geprek Bang Ipung, karena itu ayam geprek yang kremes-kremesnya tuh kayak enak banget gitu, sama jajanan yang paling enak juga di warung Serbada. Kan di warung Serbada itu hari-hari bisa ganti jualan, bisa ada cibay, bisa ada cilok kuah, terus bisa ada ya cilok juga pernah, cimol, terus pokoknya yang kayak gitu-gitu, cireng. Jadi itu makanan favorit sih. Terus Bang John juga jangan ditanya lagi. Pasti nggak pernah tutup. Iya, pasti nggak pernah tutup, betul. Itu udah ganti jadinya yang Iya. iya, di kita Ibung jualan es ini kayak Bang John gitu. Tapi Ibungnya lagi nggak tahu harinya ada atau enggak ya. Iya, kurang tahu sih. Semoga Ibung kalau nonton Ipul. Oh, oke. Next. Oke, dari SMA Negeri 12 itu jajanan paling enak dan terfavorit itu martabak manis, Kak. Oh, iya. Nah, karena martabak manis itu selain enak, manis, itu harga itu juga terjangkau, Kak. Terus juga selain martabak manis ada es. Emang es ini makanan atau minuman paling favorit sama semua orang sih. Terus juga di kantin SMA Negeri 12 Depok itu namanya itu kantin mandiri. Jadi kantinnya itu cuma satu dan berbagai makanan itu udah di sana. Ada cilok kuah. Emang cilok kuah, nasi goreng, dan kayak orang menitipkan makanan tuh di kantin mandiri tersebut gitu, Kak.
Next, ada nggak jajanan cukup pedas? sama. Martabaknya emang enak sih. Tapi kalau martabak di kita martabak asin, ada martabak asin juga nggak? Atau manis? Nggak ada makanan Di Semanti ada martabak asin, ada martabak Enak. telur. Martabak kayaknya raja makanan gitu. Emang ya? Ih, kurang tahu Iya, juga. aja. Iya, Oke, iya. lanjut. Lanjut dulu gue nih. Coba deh. Apa ya? Mungkin nambah pertanyaan kali ya udah. Maaf ya. Enggak. Oke. Oke. Tentang organisasi lagi nggak apa nih? Apa ya? Aku mau bertanya. Gimana cara kalian menjaga kebersamaan antar anggota? Apalagi kan kalian nih tadi waktu kita studi banding kita bilang kayak komunikasi, terus kayak pokoknya banyakin komunikasi. Tapi aku mau tahu lebih dalam lagi nih kalau misalkan buat ngejaganya itu kalian gimana sih? Karena Iya. kan realita menjaga komunikasi di organisasi itu nggak mudah. Terus Ada juga banyak tips-tips banget gitu nggak sih? tantangannya. Sebenarnya komunikasi dan koordinasi adalah sebuah permasalahan dari seluruh organisasi ya, baik organisasi MPK, OSIS ataupun ekskul yang kayak kita terhambat karena adanya komunikasi dan koordinasi. Jadi pas LDK, aku sama gadis ini satu kelompok dan kita tuh punya yang namanya program kerja inovasi yaitu Fusion atau Future Discussion. Fusion ini dilakukan selama 3 kali ya, sama kayak sidang pleno, kayak Fusion 1, Fusion 2, dan Fusion 3. Adanya Fusion ini karena kita ngerasa kita tuh harus ngebonding adanya kelas 10 dan kelas 11. Jadi pada saat LDK aku bilang ke kelas 10 kalian tuh harus punya grup sendiri untuk ngebonding dari internal kelas 10 dulu, baru nanti gabung ke kelas 11, dan kelas 11-nya juga udah punya grup sendiri. Jadi mereka tuh udah kebonding dari angkatan mereka dan kita juga udah punya ngebonding dari angkatan kita, dan kita tinggal bondingin lagi di satu forum yang namanya Fusion atau Future Discussion yang akan kita laksanakan selama 3 hari selama 1 tahun masa jabat ya. Nah, biasanya juga kita setiap observasi, terus selesai observasi kita nggak langsung pulang nih. Kita pasti akan duduk-duduk bareng dulu untuk cerita-cerita di luar organisasi. Kita entah duduk dimanapun itu, mau di tengah-tengah lapangan atau mau di koridor-koridor, depan UKS, kadang iya depan UKS. Terus di kantin, jadi kita selalu sempetin waktu untuk saling komunikasi bareng. Kita juga sering adain untuk jimit bareng gitu. Jadi kayak sebelum mengadakan rapat atau sesudah mengadakan rapat, kita akan sharing-sharing secara online. Jadi nggak offline aja nih, tapi online pun kita gencar banget untuk menjalin komunikasi. Karena kan komunikasi itu dalam apapun itu sangat penting ya, bukan dalam hubungan aja. Ada tipsnya nih, tips tambahan. Oh, tipsnya nih dari kita apa ya tipsnya mungkin ya kalau dari MPK 912 tuh dari periode aku sebelumnya, karena kebetulan periode aku ini baru sertijab di bulan Januari kemarin. Ya Januari ini. Januari ini kebetulan ya kemarin ya. Kalau dari periode aku sebelumnya, kemarin kita sempat ngadain open forum sih, kayak mungkin sebulan sekali open forum. Terus juga kita ada mabar MPK OSIS biar kayak komunikasinya juga kejaga sama OSISnya. Terus waktu itu sempat ada omongan juga mau nginep sama MPK-nya, tapi karena waktu jadi nggak sempat. Mungkin di periode ini bakal kejalanin nginep-nginep bareng MPK-nya. Semoga jadi ya. Amin. Gue nih ya. Nah, ini memang agak cukup sensitif nih karena mencakup pihak sekolah juga. Nah, pesan kalian nih, emang serem kali ini pertanyaannya. Pesan kalian ke sekolah, buat ke sekolah kalian itu masing-masing gimana gitu. Kayak misalkan dana buat ngajuin proker itu kurang, atau fasilitas yang kurang gitu. Kira-kira. Oke, dari aku deh ya. Mungkin pesan aku buat sekolah tuh iya sih, ya kayak dana mungkin lebih dibanyakin lagi. Tutup muka di sini. Terus lebih ke apa ya, disetujui-setujuin aja proker-proker yang emang kita udah ngejalanin, karena kan sebelumnya kita udah minta kesahan dari perwakilan sekolah juga buat program. Jadi mungkin jangan dipersulit untuk proker-proker yang mungkin udah sah dan tiba-tiba di pertengahan jalan tuh mungkin tidak diperbolehkan gitu. Nah, untuk dari SMA 3 pun sama, pasti tentang pendanaan. Yang paling penting sih, yang penting dana konsum tuh turun, dana yang lain kan masih
kita bisa tutupi lah. Tapi dana terbesar seperti yang kita tahu pada saat event-event atau proker itu kan dana konsum yang paling besar, bisa berjuta-juta. Nah, paling itu. Sama untuk ya seperti tadi SMA 12 tentang proker-proker tolong dipermudah seperti kayak class meeting ataupun 17-an yang ada lomba-lomba lagi, karena biasanya di Semanti tuh paling anti banget nih sama lomba-lomba yang kayak game online atau yang pokoknya yang digital-digital gitu dah. Semanti biasanya tuh lebih dukung yang lomba-lomba yang akademis seperti buat makalah atau ya cerdas cermat, terus yang LKTI. Kita mau ada LKTI di tahun ini. Iya itu. Ya mungkin pusing untuk menarik minat. Sering-sering promosi di TikTok. Iya betul. Hashtag sekolah atau gitu. Mau tanya nih momen-momen yang melekat banget, tapi kan kalian emang belum selesai ngejabat juga ya, tapi ada nggak momen yang mungkin pas sama periode sebelumnya atau mungkin periode sekarang nih yang lagi berjalan itu berkesan buat kalian? Terus kalau boleh ceritain dong, mau siapa dulu nih? Apa ya? Menurut aku momen-momen pada saat menjabat kali ini adalah LDK, karena LDK tuh sumpah serem itu. Iya, terus kita 4 kali LDK, 4 kali pra LDK dan 1 kali LDK puncak. Dan itu tuh kayak per minggu. Jadi kan kayak kepikiran banget kan gimana kayak minggu depan bakal diapain ya? Ini kita harus ngejar tugas yang bener-bener mepet banget. Terus juga kita harus kayak kumpul bareng buat bikin nemtek karena nemteknya salah semuanya ukurannya. Betul. Karena tagline kita adalah nemtek harga diri, dan pegangan angkatan aku itu Gusti Allah mboten sare. Jadi kayak Allah nggak pernah tidur gitu. Jadi kayak kita kepikiran tentang EPK, Allah nggak pernah tidur. Kita bisa. Dan itu tuh bikin angkatan MPK sekarang tuh jadi lebih dekat karena adanya pertemuan-pertemuan yang mungkin sering ketemu gitu sih. Sama kan kalau Atika bahasnya yang pra LDK ya. Nah yang LDK puncak ini nih pada ada satu rangkaian di mana kita bakal ngobrol bareng alumni angkatan atas mulai dari tahun pas kita ya, dari angkatan 29 sampai angkatan 35 tuh datang perwakilannya. Jadi kita sharing dan seperti LDK pada umumnya mungkin nggak bisa kayak ini ya, kita akan menjalankan post to post di mana kita saling menguatkan sesama anggota kelompok gitu. Jadi mungkin bondingnya di situ terbentuk ya. Jadi kita deket banget karena emang harus bikin proker inovasi lah, bikin rancangan ADART, bukbes, terus kita bikin proker inovasi, bikin PPT, nyatet catatan sih yang paling banyak kebetulan. Catatan tugas LDK Iya. Sama ya. Berarti karena tekanan yang sama jadi makin solid gitu ya. Solid. Iya, sebenarnya kurang lebih sama ya LDK, karena kebetulan LDK kita juga kemarin tuh mepet banget sama ujian tengah semester, ujian akhir semester. Waduh, benar-benar mepet banget. Jadi kayak ngejar tugas tugas LDK juga iya, terus ketemu sama alumni pas di LDK tuh yang mungkin kayak kayak gini ya, ketemu alumni terus jadi kayak gimana kita menyelesaikan masalah bersama-sama. Jadi kayak mungkin itu sih yang bikin Makin dekat. Iya betul. Aku juga mau izin nambahin yang Ya, paling silakan. berkesan tuh benar pas LDK pagi, pas malamnya ya, yang pas gadis bilang pos per pos itu bener-bener kayak kita tuh dingin banget. Terus sama dengan adanya itu kita juga bisa saling nguatin, saling kayak kamu bisa gitu, jangan nyerah gitu. Mungkin itu yang paling berkesan dari aku. Aku izin nambahin mungkin ya. Boleh. Tadi pernah di-mention juga sama Gadis karena kita ketemu sama alumni atas dari angkatan sebelum-sebelumnya. Jadi kita nggak tahu nih adanya perubahan dari permusyawaratan ke perwakilan tuh kita sharing bener-bener kayak kita harus ngapain ya Kak, karena ada perwakilan ini, kita harus kayak gimana karena sekolah tuh pengen adanya perubahan dari permusyawaratan ke perwakilan. Jadi kita tuh bisa belajar bareng dan alhamdulillahnya kita dapat angkatan yang perwakilan ya. Jadi kita bisa belajar banyak banget sama alumni-alumni yang perwakilan itu, bukan yang permusyawaratan. Dan juga yang permusyawaratan mungkin bisa sharing apa aja yang mereka lakuin, dan juga awal-awal masih jabat permasalahannya apa, dan kita bisa cari solusinya gitu sih. Jadi ada dua kubu gitu ya ibaratnya. Perwakilan dan juga permusyawaratan. Iya.
baru notice sih. Iya, Jadi apa? Jadi sebenarnya mulai dari angkatan 34 sebenarnya udah pengen diubah sama sekolah mengenai dari permusyawaratan ke perwakilan, tetapi pihak 34 dan 35 bisa mempertahankan untuk tetap menjadi permusyawaratan karena belum terlalu urgent. Kenapa sekarang di 36 ini dirubah? Karena terdapat ketetapan dari pemerintah yang mengharuskan kalau MPK tuh perwakilan bukan permusyawaratan karena secara hierarkinya menurut sekolah seperti itu. Jadi sudah seharusnya untuk mengundang para perwakilan kelas. Kayak insight baru ya. Oke. Emang LDK tuh yang paling menarik ya. Iya, aku juga LDK tuh paling seru. Ya, diteriakin. Seru, terus dikumpulin kayak ngeliat orang tekanan besar kayak, wah lu tertekan ya? Iya gue tertekan. Panas-panas. Iya. Sampai 2 kali bolos juga kan. Siapa yang bolos? Aduh, mungkin kalau di kita kalau 2 kali gak ikut LDK, pas LDK ketiganya langsung kamu kenapa nggak ikut ya? Langsung dijemur panas-panas, nggak balik-balik ke kelas. Jadi target berarti. Lanjut nih ke pertanyaan. Mungkin dari kalian nih, inspirasi kalian tuh siapa gitu yang bisa membuat kalian sampai sekuat sekarang kayak gitu. Jadi TikTok gitu. Ya, bisa. Siapa dulu? Silakan. Sebenarnya ini bukan inspirasi ya, kayak lebih ke ya sih inspirasi karena tapi untuk di MPK aku tersendiri aku terinspirasi banget sama ketua MPK aku yang periode sebelumnya. Betul. Karena istilahnya dia ini orang yang bawa perubahan dari periode-periode sebelumnya. Pembaru berarti. Ya, kayak misalnya di periode di periode sebelum dia, di ketuanya sebelum dia itu kayak gimana ya, MPK tuh nggak bisa apa ya, kalau rapat tuh harus formal banget, nggak bisa kita bercanda-canda gitu-gitu. Pokoknya peraturan tuh lebih ketat daripada ini. Tapi kalau sama ketua MPK aku yang ini tuh kayak lebih santai, tapi bukan berarti santainya yang bisa ya menyepelekan juga, tapi kayak lebih enak lah istilahnya gitu sama dia. Lanjut. Kalau dari aku inspirasi itu tokoh yaitu Jerome Pauline. Waduh, pasti sih. Iya, karena Jerome Pauline tuh menarik banget dari pendidikannya, emang dia dari SD emang udah pinter sampai kuliah. Jadi aku kayak, aku pengen nih jadi dia. Jadi kayak, iya jadi inspirasi banget sih menurut aku. BTW Jerome Pauline sama Medi ya. Medi itu yang tiktokers yang main-mainan pernah datang ke Semanti loh. Medi Renaldi. Iya, Medi Renaldi ini alumni dari Semanti. Oh, Medi Renaldi. Iya. Oke, back to topic. Kalau untuk role model aku di MPK itu tuh ada wakil ketua MPK, Pak Ketua MPK gitu di angkatan 33, namanya Kalupna. Sekarang dia lagi kuliah di UI jurusan Teknik Industri. Iya, aku ngelihat Kalupna tuh bener-bener dia tuh sekeren itu. Apa yang keluar dari mulut dia itu semua bersubstansi yang kayak dia tuh cewek yang bener-bener perfect. Kalau di sekolah dia nggak pernah kelihatan, tapi kayak padahal dia tuh sebuah berlian gitu yang tidak pernah keluar kelas. Kebetulan dia juga paralel 1 4 semester paralel 1 dan semester 5 dia jadi paralel 2. Terus dia masuk teknik UI. Gacor. Role model aku menurut aku tuh ketua MPK sebelumnya ya, Kak Ale. Karena menurut aku dia tuh punya pemikiran yang bener-bener yang nggak bisa aku pikirin gitu. Jadi dia tuh bener-bener visioner banget sesuai moto Semanti ya, visioner. Terus dia tuh selalu kasih solusi-solusi yang bener-bener bagus banget. Terus dia juga baik banget. Selalu bantu-bantu angkatan kita juga terkait MPK, dan dia juga keren banget. Dia bisa nyimbangin akademik sama organisasinya. Terus dia juga membuat sebuah perubahan buat MPK tuh jadi lebih baik itu di mata-mata guru, terus sekolah, dan juga dia bisa memamerkan bahwa MPK tuh bagus loh di warga sekolah gitu sih. Menurut aku dia bagus banget. Jadi eksistensinya MPK tuh naik setelah masa jabatan Kak Ale, dan rubrik pun mulai dari angkatan Kak Ale, dari berarti benar-benar Agena. visioner. Iya. Model
Jadi ibaratnya kayak pikiran kita masih kelingking, pikiran dia udah 2 kali kelingking gitu. Udah tinggi banget. Kayak pertimbangan dia tuh kayak dia bisa ngasih, misalnya kita nanya ke dia terus dia bisa ngasih solusi dengan banyak pertimbangan dan apa sih resikonya kalau kita milih setiap pertimbangan gitu. Jadi pasti kalau untuk diskus sama dia bakal membuahkan hasil deh, nggak pernah nggak membuahkan hasil. Pasti pengen kontakan terus kan. Iya kebetulan ya. Takut sih. Takut itu. Oke, udah ya. Lanjut next question. Sorry. Jadi kan di MPK nih kalian BPH ya? Tips paling ampuh mempertahankan tujuan mereka biar tetap nggak hilang nggak hilang kayak minat mereka, kayak tiba-tiba kayak nggak satu visi, nggak satu tujuan, itu gimana? Sebenarnya ini jawabannya udah kita sempat pertanyakan juga ke studi banding tadi ya, tentang adanya komitmen dan juga indisipliner setiap dampak-dampak yang udah ada ketika mereka lakukan. Jadi tuh di ADART kami tuh ada yang namanya SP1 dan SP2. Dari setiap SP1 dan SP2-nya itu memiliki dampak-dampak dari kegiatan yang mereka lakukan. Misalnya SP1 kita lisan, terus SP2 kita akan mempertimbangkan anak-anak tersebut apakah harus dilanjutkan atau tidak, atau diberhentikan gitu sih menurut aku. Karena balik lagi ke jawaban yang udah aku mention, kalau kita udah pengen ke organisasi tersebut, kita harus mikirin apa yang kita lakukan dan juga kita harus bertanggung jawab dari apa yang kita pilih gitu. Jadi kalau kamu nggak serius-serius banget, kayaknya kamu nggak usah pilih deh. Dan kamu ketika kamu emang terdistract dengan apa yang mungkin kamu pikirin tentang kalau aku ikut organisasi di tengah-tengah masa jabat, nilai aku bakal turun nih, aku harus tetap ke nilai, tapi organisasinya di stop dulu. Itu tuh salah banget, karena kalian emang kalau udah milih organisasi itu tuh tanggung jawab kalian untuk menyamakan atau menyetarakan kedua hal tersebut. Itu sih Konsekuensi gitu ya. iya, konsekuensi dan juga komitmen dari awal mereka ingin gabung ke MPK itu sendiri. Lanjut. Oke, kalau dari aku sendiri sama Sinta tuh lebih ke sama juga setuju yang apa Atika bilang tuh, ke komitmen, tanggung jawab, apalagi mereka udah jadi orang-orang terpilih lah sebutannya kayak gitu. Terus kalau di MPKS 19 Depok itu juga ada poin-poin yang dimana itu bakal istilahnya diberikan gitu kepada mereka dan bakal dikasih oleh Sinta tersendiri sebagai wakil kayak gitu. Jadi kalau dia ngelakuin kesalahan dapat poin, terus kalau poinnya udah banyak bisa dipertimbangkan gitu ya. Iya. Ya. Jadi poinnya misalnya dia udah dapat 30 poin akan dipanggil sama ketuanya, misal 60 poin akan ke pembinanya. Terus kalau ke 100 poin ya gitu. Wah, Bisa dipertimbangkan lebih lanjut lagi. keren banget, bisa nih jadi inspirasi buat Iya, angkatan nih. kita nih ya. Tolong dicatat. Ya makasih loh, Seman. Jangan gitu. Mandas. Masih ada waktu nih. Mau nanya ini sih tentang, kalian ada danus gitu nggak sih? Danus? Atau nggak ada? Oke, kalau dari kita tergantung eventnya. Mungkin kalau event-event gede bakal ada tip danus atau sponsor mungkin. Endorse ada nggak? Kayak nggak ada. Adanya sponsor. Betul. Kalau dari Semanti? Kalau dari Semanti paling ya seperti untuk proker-proker besar, tapi ini bukan proker di MPK sih, karena kebanyakan proker-proker besar itu adanya di proker OSIS. Nah itu seperti OWL, terus Campus Day itu tuh akan mencari sponsor dan ada danusan juga. Kalau danusan biasanya di awal ini, jadi di awal Semanti ini akan membuka open recruitment bagi Semantiers yang nggak ikut organisasi pun boleh ikut dalam kepanitiaan, tapi akan melewati berbagai tahap seperti kumpulin CV, terus wawancara. Jadi pasti bakal banyak. Tahun kemarin tuh ada 100 lebih untuk kepanitiaan online, karena ya acaranya juga kan beberapa rangkaian, mulai dari Triartes, terus Semanti mencari bakat dan lain-lain, hingga ke puncaknya di mana bakal datang gestar. Terus kalau untuk sponsor itu ya pasti selalu ada di proker-proker besar ya, kayak seperti Campus Day kemarin itu sponsornya dari Bimbel SG.
Wow. Oke. Pertanyaan boleh. Ini balik lagi ke sekolah kalian ya. Kira-kira ada nggak sih guru yang menurut kalian tuh paling killer gitu, yang paling menakutkan? Siapa tuh? Aku nggak pernah diajar. Jawabnya bisa gitu. Beda siapa ya? Gini kayaknya guru agama deh. Tapi guru agama baik, cuman kalau nggak bisa baca Quran diomelin mungkin. Enggak kira sih semua ribet aja. Kita nggak ada yang killer ah. Iya, paling ribet di tugas mungkin. Iya mungkin ya, terserah deh. Gitu. Jangan cuma guru Roro ya. Enggak, aku nggak nyebut Bro. Apa ya? Disebut nih. Sebenarnya opsional sih ini sih, bisa masing-masing sebut sendiri. Bingung sih. Mungkin Bu Ella awal-awal sih aku pas Bu Ella ribet. Aku nggak pernah diajar. Kalau untuk awal-awal pas kelas 10 guru yang aku paling takutin itu Bu Ella karena Bu Ella guru fisika ya. Dia tuh bener-bener kalau kita presentasi bisa mengkritisi sekritis itu sampai kita yang bisa kritis di depan saat presentasi. Itu lagi presentasi dikritisin kritis. Iya. Rumusnya di komen. Iya, jadi kayak misalnya kita ada terdapat PPT kita yang rancu, dia tuh bener-bener bisa ngulik sampai dalam. Kebetulan kemarin aku presentasinya tentang pencemaran lingkungan yang berdampak pada pemanasan global dan perubahan iklim. Itu tuh kayak ngulik banget. Ya berat ya pasti. Betul, iya, betul makanya karena kan dia lebih ahli gitu. Jadi beliau bakal muncul banyak pertanyaan kalau kita nggak mention sesuatu yang seharusnya ada. Ada nggak dari sini? Kalau dari aku tuh guru kimia ini perlu sebut nama gak ya? Jangan deh. Iya, aku IPA. Tapi aku sekarang IPS sih. Kalau dari aku dia lebih ke sama ribet juga kayak apapun yang mungkin kayak ada ini dikomentarin sedikit-sedikit dikomentarin kayak gitu, lebih ke ribet aja mungkin dia. Kalau dari aku itu guru biologi. Kebetulan dia tuh ngajar anak kelas 11 dan aku diajar pada saat KSN biologi, dan memang kalau dia bertanya kita jawab bener-bener kayak kok bisa begini? Ini dari mana? Gitu bener-bener sampai intinya tuh dicari gitu. Bener-bener kayak wah nih guru killer banget gitu. Dari Branding. Betul bapak-bapak ya. Bapak Joko. Kebetulan Pak, kalau nonton. kebetulan kan kayak tadi bingung ya aku jelasinnya guru fisika, tapi pas kalian tanya aku jurusan apa, aku malah sebutnya IPS. Jadi pada saat Semanti ini udah pakai kurikulum merdeka dari angkatan aku. Jadi pas kelas 10 tuh belum ada jurusan gitu. Nah sekarang udah ada jurusannya tuh 4. Ada menu ada 4, teknik, kesehatan, bisnis sama sosum. Nah aku masuknya sosum. Menu. Kita angkatan percobaan. Iya. Batin juga percobaan. Iya. Iya betul. Guru kilo apa ya? Enggak mau diajar. Kayaknya kalau bahas sekolah lebih menarik ya apa ya? Pertanyaannya udah habis sih. Mungkin kita umpetin aja. Aku nggak bisa jawab guru killer, tapi aku mungkin guru terasik kali ya. Ya boleh. Oke. Yang mungkin discussion guru? orang-orang tuh bilangnya tuh aneh, tapi menurut aku ini guru terpinter di Semanti yang menyokong adanya Adiwiyata, karena aku suka banget sama kimia dan aku suka banget sama pelajaran dari Pak Agus. Cuma Pak Agus ini agak ngantuk gitu ngajarnya. Kimia soal. Iya. Terus juga kayak Pak mau ngajar, Bapak lagi nggak mood gitu. Bapak males ke atas aja, jadi kalian belajar mandiri gitu. Terus bapaknya nyiram tanaman gitu. Emang rada unik dan orang-orang tuh kesel. Cuma menurut aku pinter banget sekali yang ngajar tuh kayak kimia ini nggak lihat tabel periodik, nggak lihat apapun, dan langsung ketemu jawabannya. Reaksi redox tuh langsung kayak ketemu gitu sih. Kan dia ketua Adiwiyata juga ya. Iya ya. Eksperimen Cetus atau gimana tuh? Iya, koordinator Adiwiyata. Jadi tuh sekolah kita kalau kemarin datang bener-bener hijau banget, dan parkirannya tuh bener-bener hijau semua gitu. Jadi kalau Pak Agus kenapa belum datang, lagi nyiram tanaman gitu. Ya, berarti kalau lagi nggak mood belajar, taruh tanaman di kelas. Iya. Jadi datang nyiram tanaman juga. Iya.
Terus juga kayak kita ada pembiasaan pagi kan di hari Rabu ya. Kok iya Rabu Kadang sekolah sehat ataupun tentang adiwiyata. Jadi Pak Agus tuh bikin sebuah eksperimen apapun gitu, kayak tentang lampu menyala, terus ada ikatan ion, senyawa, terus natrium, terus nitrogen yang ada di lingkungan, terus kayak tumbuhan-tumbuhan tuh karbon dioksida, semuanya ditangkap terus dijadiin sebuah eksperimen gitu. Makanya Pak Agus tuh bener-bener orang terpinter gitu sih. dia bikin lampu tapi nggak pakai listrik, pakai ini iya pakai ion, terus dicelupin doang ke air yang ada ionnya gitu. Makin asik sih. Iya, Jadi ngeliat langsung juga. betul. Oke, ada lagi gak nih? Apa? Oh iya. Enggak sih. Coba, ada lagi nggak dari Semandas? Menurut aku guru terasik tuh guru fisika, karena memang kan fisika kan ngitung-ngitung ya, jadi kayak susah, tapi pembawaan materi dia tuh gampang, jadi kita tuh ngelihatnya materinya masuk langsung ke otak. Bener-bener guru juga asik diajak ngomong, asik diajak ngobrol, asik diajak curhat bahkan. Terus juga kayak bener-bener dia tuh ngejelasin per materi, dan kita tuh nggak diwajibin kayak nulis seperti biasanya, tapi bener-bener dijelasin secara langsung. Enak itu. Nggak tidur pasti itu kalau itu. Enggak, karena lebih enak jelasin secara langsung daripada cuma ngeringkas doang. Tapi kita juga punya guru, jadi ada nih. Aku takut ini, aku takut nih. Nggak usah sebut nama. Nyebut nama kayak ada, kita pernah mau ngajak rapat apa gitu. Tapi dia bilang, Bapak ayo rapat Pak. Aduh, nanti dulu deh, saya lagi nggak mood gitu. Wah, kayak. Tapi nggak moodnya tuh dia diem aja gitu, jadi kayak ya udahlah terserah. Jadi kayak kadang kita nunggu dia dulu, atau bahkan ya udah nunggu mood dia balik dulu gitu. Itu rapat organisasi atau gimana tuh? Iya. Kok kalian kalau rapat tuh ngajak guru ya? Kebetulan tuh rapatnya formal tentang MPLS kalau nggak salah. Oh, I see. Betul. Berarti itu nunggu sekitar sampai moodnya balik apa gimana? Iya, nunggu sejam kalau nggak salah. Aduh, Sampai pulang. pengorbanan yang sangat berat. Emang nyiapin event tuh berat gak sih? Berat. Bolanya kalah tadi itu. Iya, oke. Mungkin mau bahas juga nih yang masih berkaitan sama organisasi. Kalau misalkan lagi dispen, kan ketinggalan nih. Kalian gimana? Kayak entah itu gurunya tiba-tiba jadi kayak karena dispen mulu jadi kayak kamu dispen mulu. Ada nggak yang kayak gitu? Ada sih pasti, bener pasti. Apalagi guru yang sutin, guru kimia itu pasti banget. Dia kayak lumayan susah buat misalnya lagi pelajaran gitu terus tiba-tiba aku izin keluar tuh agak susah banget. Kalau dari aku tipsnya tuh kan aku tuh punya jam belajarnya sendiri ya. Jadi kalau misalnya kita udah selesai organisasi itu kan sekitar maghrib ya. Program kerja kita tuh di spend tuh sampai maghrib atau bahkan nyampe-nyampe tuh isya karena rumahnya mungkin nggak terlalu dekat dari Semanti gitu. Aku punya jam tersendiri untuk belajar. Jadi pas abis pulang aku tidur, aku bangun jam 9 atau jam 10 baru aku belajar sampai pagi sampai nggak tidur, atau aku tidur sampai jam 1 bangun dan itu sampai pagi nggak tidur lagi. Jadi dari yang aku bangun itu aku ngejar materi tersebut, karena kan kalau dari kelas aku tuh ada yang namanya foto atau video dari pemaparan materi. Jadi itu bisa di grup, iya di pub di grup, terus di videoin di grup, alhamdulillah di videoin, jadi kayak bisa belajar juga. Kalau nggak di videoin ya pasti dari YouTube sih gitu. Malam-malam. Iya. Ya, kalau dari aku kebetulan kalau misalnya di sepulang organisasi itu pasti aku istirahat aja. Nanti aku bakal bangun jam 3 dan sampai paginya lagi sekolah lagi itu nggak akan tidur lagi, karena itu untuk dimana waktu aku untuk mengejar tugas dan mengejar materi yang sangat banyak. Untuk kalau misalnya guru ada yang bawel atau enggak itu pasti ada, cuman balik lagi bagaimana cara kita untuk mendekati dan mengambil hati si guru agar nilai kita tetap aman, caper dikit, tapi diiringi dengan emang hasil tugas-tugas kita yang benar-benar maksimal. Jangan yang karena udah lewat nih ngumpulnya terakhiran jadi ngerjainnya asal-asalan, itu nggak boleh banget. Kayak aktif juga di kelas pada saat gak dispen, orang presentasi nanya, guru jelasin nanya, itu menanya adalah satu hal kewajiban untuk dinotis sama guru gitu loh. Biar nanya, karena kan kalau kita nanya nggak nanya nih bingung sendiri udah. Terus nanti nanya teman bingung juga, lah bingung juga bingung. Nanya. Betul banget. Oke, next question.
Sebenarnya habis topik sih. Bingung sih. Bingung Gimana sih. dong? Sisa berapa menit tuh? 45 menit. Lumayan lama juga ya. Aduh, apa ya? Tutup. Iya, masih bingung-bingung ini. Iya. Ini nggak Mikir-mikir. Closing dulu, closing. Sebelumnya aku juga mau ucapkan terima kasih kalian udah hadir tadi di studi banding terus pindah ke sesi podcast ini. Makasih banget buat dari Semandas juga Semanti. Akhirnya kita bisa menyelenggarakan dan hampir selesai ya. Dari pertama kita mau ngundang siapapun kita sempat bingung dan pas tahu diterima dengan apa ya? Dengan konfirmasi segala arah akhirnya kita kayak wah beneran nih. Soalnya kita juga bingung kayak kalau misalnya nggak terima kita mau ngundang siapa lagi ya, terus kesempatan bagus banget akhirnya kita bisa saling tukar ide, tukar gagasan juga. Semoga bermanfaat juga sih. Intinya doa terbaik aja buat program kerja dari masing-masing sekolah. Semoga berjalan dengan lancar dan mampu bermanfaat juga buat sekolah-sekolahnya seperti itu. Sesi podcast ini kita tutup. Saya selaku host Marsha Aurin mengucapkan terima kasih juga kepada listeners karena udah dengerin sampai akhir. Terus juga mungkin kalian yang dengerin ini bisa diambil ya yang baiknya. Terus semoga bisa enjoy sama podcast ini. Kalau dari Rehan, Gak jauh beda, ya intinya ambil yang baik dan tingkatkan, seperti itu saja. Dan mungkin sudah habis sih waktunya. Jadi kita tutup. Terima kasih semuanya dan ya. Yeay. podcast section resmi kita tutup. Say bye ke kamera. Dadah. Dadah.